Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah kita terhenti mengadakan acara khusus setiap Sabtu pagi sepanjang bulan Ramadan dan juga selama liburan, maka pagi hari ini kembali kita lanjutkan meskipun kelas 9 sedang menghadapi ujian akhir. Itu makanya mereka tidak dilibatkan atau tidak diikut sertakan. Cuman untuk selain kelas 9 kita semuanya kembali hadir sebagaimana biasa. Mudah-mudahan dapat acara ini kita ikuti dengan baik, dengan perhatian, tidak ada yang berniat untuk tidur atau mengganggu. Untuk itu bangunkan yang tidur. Kalau pagi sudah tidur itu sudah tidak berkah harinya. Bangunkan yang tidur. Pertanyaan pertama daripada M. Azka Al-Fadl Al-Fat dan M. Fatan Al-Huda, tanpa disebutkan kelasnya ini. Mana orangnya ini? Kelas berapa ini? Kelas 7E. Azka kelas 7E. Oh, Fatan. Fatan dari mana Fatan? Solsel, Solok Selatan. Ada ibunya? Bapaknya ada? Coba salam sama bapak ibunya. Oke. Azka Al-Fat dari mana ini? Hah? Tidak datang Kambang, luas sekali ya datang Kambangnya. Di mana itu? Hah? Sunsang. Ada bapak ibunya? Coba salam sama ibu. Ya. Pertanyaan beliau berdua ini adalah, apa hukumnya menjawab salam di WC? Pertanyaannya bagus. Cuma tadi Putri ikut tertawa. Pertanyaannya bagus, kenapa ditertawakan? Yang duduk mencangkung, Putri perbaiki duduknya. Yang bicara juga hentikan bicaranya. Silakan duduk M. Azka dan M. Fatan. Apa hukum menjawab salam di WC? Nabi SAW beliau adalah hamba Allah yang paling banyak berzikir. Bisa dikatakan ala kulli ahyani. Di setiap waktu, di setiap kesempatan, kapan dari mana saja Nabi senantiasa berzikir kepada Allah. Kecuali salah satunya di WC. WC tempat kita buang hajat, tempat kita buang air, itu adalah tempat yang kotor. Ketika itu kita sedang membuang kotoran, najis. WC tempat yang kotor, tempat yang bau, yang kumuh, tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Karena tempatnya seperti itu. Di mana saja tempat yang busuk, tempat yang bau, kotor, gelap dan pengap, sumpek dan sempit, itu adalah tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Perhatikan yang di belakang. Makanya kita ketika masuk ke dalam WC, tempat di mana kita buang air, diajari doa agar kita berlindung kepada Allah daripada setan-setan, jin-jin dan berbagai macam penyakit yang ada di situ. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi tidak berzikir di WC.
Padahal beliau adalah hamba Allah yang banyak berzikir. Zakar, paling banyak berzikir. Menyebut, mengingat Allah. Sehingga kata para ulama bisa dibaca dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram atau Subulus Salam. Juga kitab-kitab yang lain, syarah hadisnya. Ketika keluar WC, beliau membaca Ghufranaka. Coba semuanya baca Ghufranaka. Kurang keras suaranya. Ghufranaka. Maknanya, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu. Kenapa itu yang beliau baca? Antara lain, menurut pendapat ulama, beliau memandang, menganggap diri beliau itu lalai daripada berzikir. Padahal di WC memang tidak boleh berzikir, tetapi karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir, beliau pandang diri beliau lalai. Sehingga ketika keluar WC langsung beliau membaca Ghufranaka. Ya Allah, ampuni dosaku atau aku mengharapkan ampunanmu. Ghufranaka, kaki kanan. Juga beliau menunjuk, mengajari kita banyak yang harus kita mintakan ampun kepada Allah. Antara lain adalah nikmat kita bisa buang air dengan lancar. Itu juga nikmat yang jarang disyukuri orang. Itu nikmat. Hilang kotoran dan penyakit. Sehingga salah satu bacaannya walaupun dipandang hadisnya lemah, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan daripada aku penyakit dan gangguan, dan yang telah menyehatkan aku. Kembali kita tadi. Dengan begitu, Nabi tidak berzikir di WC. Di antara bacaan zikir itu menyahut azan, menjawab salam, karena di situ ada nama Allah. Jikalau ada orang membaca, mengucapkan salam sementara kita di WC, jangan jawab. Azan dikumandangkan, jangan jawab. Tunda menjawabnya sampai keluar WC. Termasuk juga ketika orang pakai HP Android, ada nanti orang ngontak, tidak boleh berbicara ketika di WC, apalagi menjawab salam. Itu pula nanti mudaratnya. Kalau nada deringnya ayat-ayat, atau nada deringnya adalah zikir-zikir, atau nada deringnya adalah bacaan azan, nanti dia beriring di WC. Intinya kita tidak boleh menjawab salam di WC, tunda menjawab salamnya. Bahkan bersin sekalipun. Itu yang bicara semenjak tadi, tolong di Ustaz Jul Hendra. Yang kopiahnya gaya-gaya itu, baju pramukanya agak beda dengan yang lain. Itu saja. Itu. Abi ingatkan kepada antum berkali-kali, Abi buat tulisan. Penting sekali adab ketika belajar, sangat penting. Kalau tidak berkah ilmu, tidak bermanfaat, tidak akan nyimpan masuk ke hati. Antum kalau ingin berilmu, mendapatkan ilmu di majlis ilmu, harus punya adab. Salah satu adabnya menyimak, memperhatikan, jangan bermain atau mengganggu. Kalau tidak berkah, tidak berkah. Faham tu? Ada faham? Kalau jelas kita ada acara sekarang, malam harinya jangan bertanggang. Itu. Dan salah satu hal yang kurang sekarang diperhatikan oleh murid-murid, makan banyak itu pantang bagi orang yang menuntut ilmu.
Makan banyak itu menyebabkan mata mengantuk, malas. Ulama-ulama kita dulu makan sekedarnya saja. Sayang sekarang orang-orang tua membekali anak dengan makan yang banyak, mencari makan yang nikmat. Tidak ilmu yang dapat itu. Rata-rata orang yang makan banyak, murid yang makan banyak, pemalas. Kerjanya belanja terus mencari makan yang enak, sambal enak, kalau tidak enak sambal dibuang atau dicari yang lain. Tidak akan dapat ilmu. Makanya kita dilatih puasa. Puasa itu mengajar kita untuk mengempiskan perut, mengosongkan pikiran supaya jangan makan saja. Karena hidup untuk makan saja itu sudah manusia. Ini Abi ingatkan kepada yang suka main-main, yang tidur baru saja tidur, bisa pemalas, bisa bertanggang, bisa banyak makan, atau memang kurang gerak. Ya, perhatikan yang baju itu, sudah jelas? Jadi kita kembali yang tadi, Ibu ingatkan, kalau antum ingin menjadi orang alim, makan jangan banyak. Berhenti sebelum kenyang, dan jangan mencari makan nikmat-nikmat. Tidak jadi kita belajar. Meskipun orang tua tidak setuju, tapi memang begitu adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu begitu. Nah, pertanyaan tadi lagi. Tidak boleh kita menjawab salam, menjawab azan, berzikir ketika dalam WC. Bahkan tulisan-tulisan yang di situ ada nama Allah, termasuk Quran dan segala macam, jangan dibawa ke WC. Kalau terlanjur membawa ke WC, letakkan di mana saja dalam WC. Jangan bawa untuk buang air. Taruh di tas atau masukkan ke saku, gantungkan. Kalau terbawa Quran. Karena di WC adalah tempat yang tidak layak untuk itu. Tidak patut untuk itu. Fahim tum? Nah, terima kasih kepada M. Azka dan N. Fatan yang telah mengajukan pertanyaan bagus ini. Yang kedua, Azra dan Kevin 10E. Ada orangnya? Kalau ada silakan berdiri. Tapi tidak tahu di mana ni orangnya ni. Ada orang Azra, ada. Sakit Azranya. Memang sakit. Kevin juga. Ini tolong nanti dilihat Azra. Ini Ustaz Deno ni. Azra dan Kevin sakitan, disakiti atau memang ada penyakit. Pertanyaannya, apakah sah salat kita jika bacaannya diganti dengan bahasa selain bahasa Arab? Salat berbeda dengan doa. Salat itu salah satu definisinya adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitakbir. Maknanya salat itu adalah beberapa perbuatan, af'al, aqwal, beberapa perkataan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Yang tidur ini seluruhnya berdiri di tempat. Berdiri saja di tempat. Yang tidur, minta tolong ustaznya aktif. Anak kita yang tidur, tidak wajar tidur, dirikan di tempat biar dilihat oleh para putri-putri cantik jelita kita ini. Ya, minta tolong ustaznya aktif. Yang tidur, untuk apa Abi bicara kalau tidur-tidur saya ketemu. Itu berdiri. Tolong putri-putri yang cantik jelita katanya, walaupun tidak, lihat yang berdiri ini. Ya. Anda mengganggu kan? Nah, mari kita kembali lagi pada yang tadi. Angkat saja, jangan bicara. Nanti terganggu lagi Abi kan?
angkat saja, suruh berdiri. Kalau malam memang wajar antum tidur mengantuk, tapi pagi hari mengantuk itu tidak cerita. Tidak cerita. Kata orang tua-tua sesuk dulu kala, tertutup pintu rezeki. Dan memang saat yang makruh untuk tidur itu pagi hari, tidak dapat berkah. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar umatnya dikasih berkah pagi. Allahumma barik, ya Allah berkatilah umatku fi bukuria, waktu pagi-paginya. Dah, ada yang mau diberikan ini? Nah, nyalakan biji mata. Nah, kembali kita. Salat itu ada di situ aqwal, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang berbahasa Arab. Bahkan ucapannya langsung Nabi yang ajarkan. Tidak boleh kita karang-karang, tidak boleh kita bikin-bikin. Karena sifatnya ibadah. Ibadah itu sifatnya ta'abbudi dan tawakuf. Jadi bacaan salat, bacaan ibadah yang telah dituntunkan Nabi tidak boleh diganti menjadi bahasa kita atau bahasa lain, harus bahasa aslinya. Maka tidak boleh kita ganti Allah Akbar menjadi Allah besar, atau Al-Fatihah kita ganti dengan bahasa lain. Maka mau tidak mau kita yang harus menghafalnya, mempelajari makna dan pemahamannya. Di situ letak pentingnya kita kecil-kecil sudah belajar ini. Orang-orang dewasa sekarang yang baru masuk Islam ketika umur 40 tahun ke atas, payah dia menghafal Al-Fatihah. Kita alhamdulillah terima kasih kepada guru-guru kita yang sejak kecil kita sudah diajari di DDS, didikan subuh, di tempat-tempat di mana kita belajar mengaji, diajari bacaan salat. Itu luar biasa jasa guru-guru kita. Tanpa mereka barangkali tidak hafal-hafal kita sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak dalam pelaksanaan ibadah ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang kita baca ketika ibadah itu diganti dengan bahasa kita? Jawabannya tidak boleh. Harus kita hafal. Kalau tidak dapat, apa yang dapat coba dulu. Al-Fatihah tidak dapat, ganti dengan tasbih, dengan tahmid. Berbeda dengan doa. Kalau doa di luar salat, boleh kita ganti bahasa kita, boleh berbahasa kita, karena dia doa. Karena dia doa. Jadi jawabannya, zikir-zikir, bacaan-bacaan ibadah, bukan hanya salat ya. Ketika haji juga ada bacaan tidak boleh diganti. Tidak boleh baca labbaik Allahumma labbaik diganti dengan ya Allah aku sambut panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, diganti dengan bahasa kita. Apa bahasa kitanya? Ya Allah, kami datang menyambut panggilanmu. Tidak boleh diganti. Karena itu bacaan ibadah. Bagus pertanyaannya. Lalu bolehkah kita berdoa dalam salat dalam bahasa kita? Karena tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada doanya. Kita ingin berdoa. Menurut sebagian ulama boleh. Karena itu bukan bacaan salat, cuma kita berdoa dalam salat. Tetapi ini tetap namanya perbedaan pendapat ulama. Bagus. Pertanyaan nomor 2. Ya. Azan tidak boleh diganti. Iqamat tidak boleh diganti, bacaan salat tidak boleh diganti, bacaan ibadah beda tidak boleh diganti. Harus kita yang menghafal, pelajari dan pahami. Itu nomor 2. Ini sudah selesai? Sudah? Bisa kembali? Coba duduk. Ini dulu lagi. Sudah nampak putri? Dah. Sudah nampak calonnya? Sudah. Calonnya. Calon lulus. Calon naik kepala kelas 8. Yang ketiga M. Rizik. Ini kelas berapanya tidak tahu Abi. M. Rizik dan Fadlan Ar-Rahman. Kelas berapa Rizik? Kelas berapa nih Rizik? 1A.
1A. Di mana kelas 1A? Ada kelas 1? Hah? 7A. Oh ya. Rizik dari mana? Koto Tuo. Iya, bagus. Coba salam sama orang tuanya. Itu. Bagus. Fadlan Ar-Rahman dari mana ini? Padang. Padangnya Padang di mana? Padang Kota. Kota Padang Kota. Ada orang tuanya? Coba salam sama orang tua. Bagi ini Rizik dan Fadlan Ar-Rahman bertanya, tanyanya begini. Bagus. Coba simak, bagus tanyanya. Yang bersandar itu berdiri sebentar, 1 menit. Ya, berdiri. Dah. Kami pernah membaca jika kita membaca satu huruf Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan. Betul. Dibaca alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10. Putri mau diberdirikan di sana? Mau? Perhatikan sini. Kan sudah beri kebebasan melihat putranya tadi sebentar. Alif 10, lam 10, mim 10, 30. Betul. Dalam hadisnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 berapa? 190 bi asyri amthani. Katanya, bagaimana jika membaca Al-Quran dengan makharijul huruf dan tajwid yang salah? Apakah kita bisa mendapatkan satu huruf itu 10 pahala? Atau malahan kita mendapat dosa? Bagus ini pertanyaannya. Rizik Fadlan. Hebat ya. Abi bacakan dulu hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Orang yang mahir membaca Quran, fasih, lancar. Mahir, fasih, lancar. Tahsinnya bagus, tajwidnya bagus. Mahirun bihi, mahir namanya. Bahkan mahir itu sudah menjadi bahasa kita. Ma'al kiramil bararah, dia akan ditempatkan, digabung dengan kelompok para malaikat-malaikat yang mulia. Bahkan malaikat suka menyimak orang yang seperti ini. Malah Nabi senang juga menyimak sahabat yang bagus fasih bacanya. Bukan iramanya, bacanya fasih. Kata Nabi, orang ini disekelompokkan, ditempatkan dengan para malaikat-malaikat yang baik, yang utama, yang mulia, yang tinggi posisi dan derajatnya. Di samping mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ditambah nanti pahala adab membaca Quran. Karena masing-masing amal kita ada pahalanya. Makin baik adabnya, ditambah nanti dia berwudu, dia, suci dia, khusyuk dia, tentu juga punya pahala yang lain.
Tapi nanti walladzi yaqra'ul Qur'an, ada pula orang yang baca Quran wa yatata'ta. Coba semuanya yang bicara. Yatata'ta, baca semua. Yatata'ta. Yatata'ta. Tergagap, tidak lancar, tentu juga tidak fasih, payah dia membaca. Wa yatata'ta fihi, dia tergagap, gugup, tidak lancar, tidak fasih membaca. Wa huwa alai syakkun, kesusahan dia, susah dia membaca Quran, tapi dia tetap semangat untuk baca Quran. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Di samping yang 10 dapat, ada pula ganjaran lain. Karena kerajinannya, kesabarannya, keteguhannya, kemauan untuk terus membaca. Tapi orang yang memang tidak mau belajar tahsin, mereka yang tidak mau untuk memperbaiki makhraj huruf yang dibacanya, tidak mau belajar. Nah, ini berbeda dengan orang yang belajar sementara dia tergagap-gagap, terpatah-patah, tapi dia tetap belajar. Lidahnya tidak lancar, pantang mundur, terus semangat belajar. Pahalanya 2. Pahala pertama 10, pahala kedua, pahala tetap rajinnya. Nah, kita kebanyakan kita kan tidak mau belajar. Bahkan sudah didatangkan guru spesial, tidak mau belajar. Ingat, di sini di bulan Ramadan kemarin kita diskusi tentang bacaan Quran dan kefasihannya dengan salah seorang guru. Ketika itu beliau membedakan bacaan sin dan sa itu agak payah. Lalu kita sapa. Ada tha, ada sa, ada sha, ada so. Ya. Ada zal, ada zai, ada jim, ada zo. Itu fungsi makhraj, tempat di mana keluarnya huruf bacaan itu penting dipelajari. Mempelajarinya tidak boleh otodidak, harus melihat mulut guru. Kalau tajwid harus melihat mulut guru. Ini kembali kita canangkan kepada guru-guru kita, kepala-kepala kita, harus diperbaiki lagi ini tajwidnya. Sebab kalau kesalahan huruf, salah arti. Summa berbeda. Summa kemudian, kalau summa apa Ustaz Dino? Diracuni. Summa diracuni. Kalau summa, summum, bukmun. Apa summum? Sering bacakan? Summum, bukmun. Apa? Peka. Berbeda kan? Kalau summa diciumi, berbeda. Ada tha, ujung lidah, ada sa, ada sha, ada so. Kalau dibaca ketiga-tiganya dengan berbeda, summa, summa, berbeda. Pertama artinya kemudian.
Yang kedua artinya diracuni, summa. Kalau syumma bisa diciumi ya, diciumi. Kalau so ditulikan telinganya. Nah, ini penting memperhatikan makhraj. Semua baca makhraj. Atau barisnya berbeda. Abi di masjid Jami' Tiga Baleh, tapi Abi tidak nyebut imamnya. Berkali-kali kita tegur melalui yang lain. Cuma penyakit imam ni, salah satu penyakit imam, dia tidak mau mendengarkan kaji. Itu salah satu penyakit imam. Abi pesankan kepada antum yang jadi imam, kalau ada guru mengaji Al-Quran yang dibacanya, hadis yang disyarahnya, duduklah. Jangan asyik juga membaca Al-Quran. Sering kita ketemui imam-imam itu ketika orang mengaji dia masuk bilik atau lari keluar, tidak mau dengar. Berkali-kali Abi sampaikan ini salah. Apa? Dia thamma dibacanya thumma. Wa ra'aita thamma, ra'aita mulkan kabira. Dibacanya thumma. Apa bedanya? Thumma tarakhi kemudian. Kalau thamma di sana makan. Berkali-kali dia baca thamma thumma. Kita nasihatkan. Nah, ini betul bagus ini pertanyaannya. Wajib hukumnya mempelajari makharijul huruf itu. Kau nak salah arti, salah baris saja. Berbeda dengan dengung. Orang kalau salah dengungnya tidak fatal akibatnya. Tidak masuk idghamnya atau apa nama, tidak tahu, imalah segala macam, tidak masalah. Tapi kalau huruf yang salah, baris yang salah, bisa berubah ziyadatul babna, ziyadatul makna. Berlebih saja satu huruf atau berubah hurufnya berbeda makna. Paham yang bertanya tadi? Kalau tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau menyimak, membaca Quran, berdosa. Dibaca juga salah, berdosa. Kadang-kadang ingin pula jadi imam, berdosa lagi. Cuman orang yang terpatah-patah, terbata-bata, dia belajar terus, pantang menyerah, tidak mau mundur, terus memperbaiki bacanya. Salah dia, dikasih 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca huruf Quran 10. Pahala kedua, dia tetap bersemangat. Makanya di program SCU besok, Sekolah Calon Ulama, program Salafiyah itu dimasukkan 1 pelajaran. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, fasih. Dengan guru khusus. Gurunya sekarang sedang dalam perjalanan, enggak di sini, ke sini ya, dari Jakarta. Tahun pertama harus fasih bacaannya. Karena dia namanya Sekolah Calon Ulama. Jadi pertanyaannya dijawab, memang betul 1 huruf Al-Quran kalau niatnya benar, niatnya lurus membaca, mengharap redha Allah dan melaksanakan Allah, diganjari 10 pahala. Alif Lam Mim 30. Nanti dia bersama malaikat-malaikat yang Allah muliakan posisi kedudukannya, namanya Al-Kiramil Bararah. Yang kedua, orang yang yatata'ta' fihi, tergagap, tergup, patah-patah, atau lidahnya itu tidak pas. Ada orang yang payah membedakan itu antara zal dengan za itu. Payah dia mengejar, payah. Tapi tetap berusaha dia. Tetap dia berusaha. Lebih-lebih lagi membaca za. Itu agak payah membulat-bulatkannya. Tapi dia tetap berusaha berlatih. Nah, pahalanya di samping pahala 10 ada pahala istimewa. Kesabaran, ketabahan, pantang menyerah. Berdosa hukumnya dia baca Quran tapi tidak mau belajar memperbaiki bacaannya. Ini yang berdosa.
Paham? Siapa tanya tadi? Rizq dan fadlan. Mudah-mudahan mendapat rezeki kami, rezeki ilmu dari pertanyaan si rizq, mendapat keutamaan kami daripada pertanyaan si fadlan. Amin. Amin. Rezekiku, ilmu itu rezeki. Paham itu rezeki. Warzuqna fahman. Kasih kami rezeki berupa paham. Berarti paham itu rezeki. Nah, yang bertanya rezeki, mudah-mudahan paham kita. Yang pertama sifat dalan, karunia, kelebihan, keutamaan. Mudah-mudahan kita dapat keutamaan daripada pertanyaannya. Yang keempat, Adri Rahman 7A. Adri Rahman 7A. Oh, Pak Kiai Malala. Ya, Malala kampungnya. Di mana? Halo? Sudah tidur tadi belum? Sudah? Belum tidur lagi? Oh, bagus. Gini. Tanyanya, apakah benar jika laki-laki tidak salat Jumat lebih dari 3 kali dihukum kafir? Berbahaya tanyanya nih. Ya, silakan duduk. Pak Kiai kita ya. Man taraka thalatha Jumat tahawunan. Siapa yang meninggalkan? Sudah kembali lagi tidur ini? Berdirikan lagi. Man taraka salasa jum'ain tahawunan biha. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap enteng, taba'allahu ala qalbi, Allah cap, stempel, dikunci hatinya. Hadis sahih Muslim. Berdiri saja. Nah, perhatikan sini. Bangunkan saja, nanti suruh berdiri. Diulang lagi kalimatnya, man taraka. Siapa yang meninggalkan thalatha Jumat, 3 kali Jumat, tahawunan, tahawun, karena menganggap sepele, enteng, remeh, tahawunan biha, taba'allahu ala qalbi, Allah kunci, Allah cap, stempel hatinya. Hadis sahih Muslim. Makna pertama, hatinya terkunci untuk menerima kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Makna kedua, hatinya sudah kunci, berarti dia sudah munafik. Karena orang munafik lah yang kunci hatinya. Itu satu. Satu. Begitu juga ada hadis lain, faqad nabazal Islam wara'a zahrihi. Ali Tabrani, Abu Ya'la, meninggalkan Jumat mutawalian, berturut-turut. Faqad nabadal Islam, berarti dia telah mencapakan Islam wara'a zahri, ke belakang punggungnya. Bukan kafir, tapi orang sudah dikunci, ditutup, dicap hatinya, dan berarti dia telah mencampakkan Islam ke belakang punggungnya. Ini bahaya. Tahawun, menganggap sepele, menganggap enteng. Dah, bisa kembali? Nanti kalau diulang lagi ke sana menghadapnya. Ini enggak bangun. Nanti ke sana biar hadapkan. Mau? Nak yang belakang. Kita pasang biti. Dah? Siapa?
Adri sudah paham? Mantap Pak Kiai kita ini. Imam restu ilahi 7E. Imam restu ilahi. Oh, ini yang mendapat restu daripada ilahi menjadi imam ini. Imam restu ilahi. Itu berarti dia jadi imam mendapat restu daripada ilahi ilah Allah. Amin. Dari mana ini? Riau Inhil. Inhil itu luas ya. Kampung kecilnya di mana? Tembilahan. Nah, masih ada ibu bapaknya. Salam. Wah, kucingnya ada? Kucing enggak? Ada. Assalamualaikum kucing enggak? Bagus. Pertanyaan Imam restu ilahi Tembilahan Riau Inhil. Bagaimana cara mengganti salat yang telah kita tinggalkan? Itu tanyanya. Bagus. Duduk. Tidak salat karena menganggap salat itu tidak wajib, kafir dia. Tidak salat karena menganggap meyakini salat itu tidak wajib, kafir. Karena dia sudah mengingkari hukum kewajiban salat dan dia tidak percaya kepada rukun Islam. Berapa rukun Islam? Salah satunya apa? Salat. Dia ingkari kewajiban salat. Tidak yakin, tidak percaya dia salat itu wajib. Faqad kafara, dia sungguh kafir. Sudah mengerti? Ada? Apa itu? Tapi tidak salat, hanya malas, takassul, malas. Alasannya nantilah, digautnya kepalanya nantilah, depan kepala. Kalau sudah umur sekian lah. Cuma dia tetap berkeyakinan salat itu wajib, rukun Islam. Hanya takassul, malas. Tidak salat dia. Meskipun sebagian ulama-ulama Arab Saudi tetap menyatakan mereka kafir, pendapat mereka begitu. Tapi banyak ulama mengatakan dia tetap Islam, tidak keluar daripada Islam. Cuma dia sudah fasik, sudah melakukan dosa besar yang luar biasa. Orang ini kalau tidak tobat disediakan neraka spesial namanya sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dua. Lalu tobat, sadar. Bagaimana salat selama ini? Nah, dua pendapat. Kebanyakan ulama-ulama bermazhab Syafi'i nanti di bawah salat cuci nanti ya. Seperti apa yang dikatakan ustaz yang terkenal di Qada katanya. Ini juga yang disampaikan oleh beberapa ulama-ulama. Diganti. Bagaimana menggantinya? Ini populer di pendapat. Salat zuhur nanti 2 kali. Salat zuhur hari ini, ulang lagi salat berikutnya untuk pengganti yang lama. Asar juga begitu, maghrib, isya dan subuh. Sampai terhapuskan yang lama itu. Ini pendapat ini. Karena harus diganti. Yang kedua, ulama-ulama kita membantah pendapat itu.
Salah satunya Syekh Said Sabiq dalam kitabnya yang terkenal itu Fiqhus Sunnah, menukil pendapat-pendapat ulama lain. Orang yang selama ini tidak salat lalu tobat dengan tobat nasuha, tidak perlu diganti, karena salat yang ditinggalkan tidak bisa diganti katanya. Sebab kalau salat bisa diganti, nanti orang akan mau saja meninggalkan salat diganti. Maka mereka berpendapat tidak ada ganti. Yang adalah tobat nasuha, menyesal dengan penyesalan mendalam, perbanyak salat-salat sunat. Perbanyak salat sunat. Dua ini pendapat yang populer. Qada itu kata beliau berlaku untuk orang yang tertidur, untuk orang yang lupa, untuk orang yang pingsan, berlaku qada. Tapi kalau memang sengaja tidak ada qada. Tobat nasuha dengan segenap penyesalan, nanti kuku nanti. Ketigalah. Perbanyak salat-salat sunat, nama saleh untuk penutupnya. Dua itu. Jadi pertanyaan siapa? Si restu ilahi, cara mengganti salat yang telah kita tinggalkan dengan sengaja. Dua itu pendapat. Lalu bagaimana yang dipilih? Ini. Rata-rata ini kita ini pernah tidak salat dulu. Malahan sudah di pondok ada juga yang tidak salat. Ya Sabili, ada juga yang tidak salat ini. Menipu, mengincuh. Orang salat dia manjat pagar ke belakang. Ada juga yang seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah diqada? Digantikah? Yang penting kita pernah tidak salat semenjak balik. Tobatlah, minta ampun kepada Allah, sesali perbuatan itu, perbanyak salat sunat. Diganti atau tidak diganti, yang jelas tidak salat itu berdosa besar. Qada atau tidak qada? Lalu bagaimana kita? Sekali-kali jangan bertekad berniat untuk tidak salat, dosa besar. Mati dalam tidak salat itu masuk neraka itu. Kalau sudah terlanjur, tobatlah. Perbanyak salat sunat, apakah boleh diganti? Kalau pemahamannya mazhab Syafi'i, ya diganti. Tapi tidak akan menengahkan mazhab-mazhab itu. Cuma kedua-duanya berlaku. Populer kedua-dua pendapat itu. Qada, yang berlaku qada sebenarnya perempuan. Yang mengqada salat itu perempuan. Apanya yang diqadanya? Puasanya. Salatnya bagaimana? Untuk penambal, karena dia tidak salat beberapa hari itu, dia perbanyak salat-salat sunat ibadah lain. Lalu perempuan yang lupa dia, asik-asik juga dengan anaknya, lupa salat, baru dikada. Jadi kada itu mula-mula berlaku untuk orang yang tertidur dan terlewat terlupa atau pingsan. Pada asal tidak ada kada salat. Yang ada cuma bagi yang salat yang terlewatkan karena lupa, tertidur dan pingsan.
Untuk itu jawaban Nabi adalah dua pendapat itu. Mengganti salat yang terlewatkan sengaja tidak salat, pertama memahami diganti, yang kedua tobat nasuha. Tapi kalau betul-betul tidak ingat, kapan ingat? Tertidur kapan bangun? Pingsan kapan sadar? Itu yang ada. Ya. Restu ilahi. Restu ilahi bagusnya. Imam restu ilahi. Nanti tukar namanya ya. Kalau sudah dewasa, suami restu ilahi. Fadlan kabir. Ada fadlan kabir, ada fadlan ar-Rahman. Mana yang kabirnya ini? Fadlan kabirnya mana orang? Oh ya kabir. Dari mana fadlan kabir? Rantau, lintau, lintau buo, batu bule, apa di mana? Hah? Lubuk jantan, lubuk jantan. Ada orang tuanya. Coba assalamualaikum. Ini anak kita dari lintau lubuk jantan, namanya fadlan kabir. Alif Hamdi Ramadan. Nama saya diambil ya. Di mana kampungnya? Gadut, Gadut Salawe itu. Simpang Gadut. Ada orang tuanya? Coba salam sama orang tua. Tuanya bunda, dengarkan anak kita nih. Tanya beliau berdua, bagaimana cara kita melanjutkan salat ketika imam batal wuduknya? Itu. Silakan duduk. Imam batal wuduknya. Kalau kita sebagai makmum begini. Dalam susunan salat berjamaah, yang tegak berdiri di belakang imam adalah orang yang layak menggantikan imam. Orang yang patut, yang pantas menggantikan imam. Dia alim, dia faqih. Atau dia juga hafal Quran. Tidak boleh sembarang orang berdiri dalam salat di belakang imam. Itu tempat khusus bagi orang yang akan menggantikan imam atau mengingatkan imam. Paham? Ada jelas? Coba laki-laki perhatikan. Ada paham maksudnya? Yang berdiri di belakang imam ketika salat berjamaah di saf pertama, orang yang alim, yang faqih atau hafiz, yang mengerti. Sebab satu saat bisa jadi imamnya lupa atau salah atau batal wuduknya, dia yang posisi akan menggantikan. Ini tidak boleh sembarang orang, khusus di belakang imam. Lalu kalau imamnya batal wuduknya, imamnya keluar, langsung yang di belakang imam yang menggantikan, dia boleh tarik ke depan atau boleh kasih isyarat ke depan. Dulu ketika Umar bin Khattab ditikam perutnya atau rusuknya berdarah-darah ketika salat subuh, beliau tarik orang di belakang ke depan. Abdurrahman bin Auf salah ke depan. Jadi kalau tidak sadar orang di belakang, tarik ke depan menggantikan. Makanya tidak boleh sembarang. Tuh. Lalu tidak ada yang menggantikan. Tidak ada yang mau. Misalnya begitu, tidak ada yang mau menggantikan imam. Alasannya tidak dapat atau bagaimana. Sehingga jadilah salat jamaah itu tidak ada imam, imamnya ke sana. Tidak ada yang mau menggantikan atau tidak ada yang bisa, tidak ada yang bersedia. Dulu bagaimana makmum? Dua. Pertama, makmum salat sendiri-sendiri, lanjutkan salat masing-masing. Yang kedua, tunggu imam itu lagi. Berdiri saja kita menunggu imam. Selesai nyamnya berwudu, imam langsung kembali mengimam salat. Nanti ketika kita sudah terakhir salat, duduk saja, tunggu imam menyelesaikan salat, lalu sama-sama salam dengan imam. Paham ini? Fadl Kabir.
Jadi intinya dalam salat jamaah ada aturannya. Bagaimana kalau perempuan saja di belakang jadi makmumnya, imamnya batal wudu, bolehkah perempuan menggantikan? Kalau laki-laki hanya satu, hanya imam laki-laki, tidak ada laki-laki, batal imamnya. Imam tidak bisa mengganti, imam tidak bisa lagi ke dalam. Lanjutkan perempuan salat sendiri-sendiri atau perempuan saja jadi imam. Karena perempuan boleh imam bagi perempuan lainnya. Ya, siapa tanya tadi? Silakan duduk. Yang bertanya tadi Fadran Kabir dan Alif. Ringkas cepat. Rizki Furqan Ramadan. Mana Rizki Furqan Ramadan? Rizki Furqan Ramadan. Dari mana ini? Rizki. Dari mana? Dumai Pelabuhan. Rizki Ramadan. Ada orang tuanya? Coba salam sama orang. Keras-keras sedikit. Yang kedua namanya Adrian Irawan. Kelas 7 yang mendominasi pertanyaan. Dari mana Adrian Irawan? Dumai juga? Oh, ini Dumai. Pertanyaan mereka berdua, orang Dumai. Coba salam sama orang tuanya Irawan. Oh, bagus. Salam. Ketika kita mempunyai hutang puasa dan kita tidak mengganti puasa kita tersebut, apakah termasuk berdosa besar? Oh ya, bagus. Silakan duduk. Puasa Ramadan sama dengan salat, rukun Islam. Siapa yang mengingkari, tidak mempercayai salah satu rukun Islam atau menolak meyakini, dia sudah dinyatakan bukan hanya berdosa besar, dia kafir. Siapa yang meninggalkannya, sengaja meninggalkan karena tidak percaya, ini kafir dia. Tapi dia meninggalkan karena malas, sama dengan tadi. Tidak puasa, malas. Dosa besar dia. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu atau tidak tobat daripada puasa yang tidak dipuasakannya itu, mati dia. Dia mati membawa dosa besar. Apakah masuk neraka atau bagaimana, diserahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu, Maha bijaksana. Tetapi siapa yang tidak puasa dia berdosa dan tidak digantinya dia berdosa. Puasa yang ditinggalkan harus diganti. Apakah diganti itu lantaran uzur? Ada uzur, apa uzurnya? Sakit, musafir, maridan aw ala safari, sakit atau musafir. Atau perempuan yang sakit-sakit terus karena lantaran banyak anaknya, tidak mungkin dia membayar fidyah, mengqada. Itu lain ceritanya. Perempuan yang sakit haid, mengqada. Musafir. Sekarang ada yang sakit tidak, musafir tidak, haid tidak. Dia laki-laki, haid dia. Mana caranya? Berdosa besar, iya. Perlu diganti? Sebagian ulama mengatakan ganti. Di samping tobat dan tobat pemasuha, dia mengganti. Berbeda nanti orang haid, orang sakit, orang musafir, dia mengqada tapi dia tidak berdosa. Karena memang dia tidak puasa. Diberi uzur alasan tidak puasa. Dia sakit, tidak apa-apa tidak puasa. Dia musafir, tidak apa-apa tidak puasa. Dia haid, tidak apa-apa tidak puasa. Dia nifas, tidak apa-apa tidak puasa. Dia ganti di hari lain, boleh, tidak berdosa. Bahkan berpahala kalau dia terima sakitnya itu. Tapi sekarang dia tidak puasa, sengaja tidak puasa. Tobat dia diganti, sebagian ulama mengatakan ganti. Dia berdosa, dia wajib mengganti. Tobat nasuha. Tetapi orang yang sakit tidak perlu tobat. Orang yang musafir tidak perlu tobat. Orang yang tidak perlu tobat karena memang sudah keadaannya seperti itu. Ya. Cepat saja ini. Ya. Itu sudah habis, sudah mulai gelisah penonton kita. Kemudian
Adlina Syamina 7i. Perempuan ini. Oh, nak usah berdiri biasanya. Malu dah berdiri. Atau mau berdiri? Syamina. Boleh pilih. Mau berdiri silakan. Ini Syamina. Agak ke tengah sedikit. Syamina. Dari mana Syamina? Dari mana? Tidak dengar. Hah? Lasi. Lasi. Okey, Syamina. Assalamualaikum sama orang tuanya. Ya, okay. Jika kita masbuk dan imam membaca tahiyat akhir, apakah kita ikut membaca tahiyat akhir juga? Ya, makasih. Ya. Dengarkan. Saya tidak kasih toleransi lagi kalau seperti ini. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Hah? Saya tidak kasih toleransi. Kalau dalam majlis ilmu ini antum seperti ini, keluar semua. Bisa dipahami? Orang yang tidak menghargai ilmu dan guru tidak usah belajar. Ilmu itu mahal. La yanalul ilma. Tidak, antum tidak akan dapat ilmu. Tidak ada manfaat ilmu. La yantafi'. Kalau tidak ada ta'zim dan tauqir. Nih yang tidur bangun. Angkat kepala. Jadi kalau tidak beradab, tidak mau menghargai guru dan ilmu, tidak usah di sini. Begitu, jelas-jelas. Untuk apa di sini? Mengganggu saja, merusak. Ini yang merusak-rusak barangkali. Di kelas apa Nabi janji ini? Kalau antum tidak lagi mau taat kepada guru, tidak masuk lagi ke lokal, ketika belajar bikin gaduh, bikin saja panggil orang tuanya, saya keluar, dikeluarkan. Ya, saya Enrico. Jadi pada mengganggu, merusak. Tidak mau dinasihati, diajar tidak mau, nanti datang orang tuanya ke sini menyalah-nyalahkan kita. Kemarin datang orang tua menyalah-nyalahkan guru. Semuanya disalahkan. Pondok disalahkan, kepala disalahkan, direktur disalahkan, pengasuh disalahkan, tidak ada yang salah. Kawan juga disalah, yang tidak salah anaknya. Hebat. Jadi dia betul, anaknya betul terus. Nah, tidak usah di sini lagi kalau betul terus anaknya. Kami salah semuanya, pulang aja. Ini kan mengganggu pelajaran jadi ini. Ada paham itu? Coba jawab semuanya. Faham tu? Mana suaranya? Faham tu? Tidak dapat ilmu, kita tidak menghormati guru. Ilmu itu mahal. Begitu mahalnya ilmu sampai-sampai Nabi Musa, kita baca surat itu setiap Jumat. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Mahal ilmu. Nabi Musa bertekad untuk tidak akan berhenti, terus berjalan. Walaupun hukuba mencapai bilangan tahun yang lamanya, akan terus berjalan sampai mendapatkan guru. Itu mahal ilmu. Antum bergurau, bermain-main saja. Yang putri juga ketika ini. Termasuk yang putri di sudut rumah Habib kelas SMA itu, ribut sudah belajar. Kemarin ditegur Umi. Kalau guru tidak dihargai, ilmunya tidak dapat. Tiga yang harus dihormati: guru, ilmunya, kitabnya. Jadi pada ustaz dan bapak-bapak ibu, kalau masuk lokal ini, kalau kita tidak dihargai lagi, bisa dua kemungkinan. Kita memang tidak pandai mengajar, tidak menguasai pelajaran. Atau memang anak seperti itu, tidak usah dilanjutkan, tidak bisa. Buang-buang waktu. Yang belajar di pondok ini yang mau belajar saja. Kalau mengganggu, bikin masalah, nanti mengadu-ngadukan guru kepada orang tua, dibikin pengaduannya yang nak bikin fitnah,
Ya, ambil saja barang lapor kita keluarkan. Ya, Ustaz Enrico. Setuju kan? Karena pesantren sekarang sudah dijelek-jelekkan oleh pihak-pihak tertentu. Semalam juga di Jawa mendengar itu. Pesantren terbesar ya, dijelek-jelekkan. Memang orang suka menjelek-jelekkan. Jadi kalau antum tidak ada semangat belajar, untuk apa belajar? Tidak apa. Mengganggu kan, terganggu di pelajaran kita ini, terganggu. Bisa dipahami kelas 8? Bisa? Bagus. Mantap, bagus. Kita lanjut lagi ya. Bagaimana orang masbuk? Innamal ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu diadakan untuk diikuti. Orang masbuk, jika dia datang, fal yasna kama yasna'il imam. Orang yang masbuk itu dia harus perbuat sebagaimana imam, yang apa yang dilakukan imam. Maka ketika kita masbuk, imamnya duduk, kita duduk, karena kita numpang sama imam. Jika imam duduk tahiyat akhir, kita juga harus duduk tahiyat akhir, karena mengikuti imam. Dia duduk tawarruk, kita duduk tawarruk. Dia baca ayat itu, kita baca ayat itu. Walaupun salat kita belum selesai, karena kita mengikutinya. Selama kita berhubung dengan imam, mengikuti imam, kita mengikuti imam. Bahkan demi mengikuti imam, andaikan imamnya duduk, kita juga disunnahkan duduk walaupun tidak wajib. Jadi bagaimana sikap kita kalau terlambat? Jika terlambat mengikuti imam 1-2 rakaat, imam sudah duduk terakhir, kita duduk terakhir pula. Dia baca ayat itu, kita baca ayat itu juga. Baru nanti kita lanjutkan. Setelah dia salam kita lanjutkan. Bagus ini pertanyaan siapa ini? Adlina Syamina. Ya, bagus. Ibu Mega Anggraini, guru MTK. Ibu Mega, enggak usah berdiri ya. Mana yang paling utama, melaksanakan puasa Syawal atau mengganti puasa? Ya Bu Mega? Ada Bu Meganya? Ada. Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasyami dahar. Hadis sahih Muslim. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berturut-turut atau tidak, asalkan di bulan Syawal, langsung atau tidak, yang penting 6 hari di bulan Syawal, maka dinilai dia telah puasa setahun penuh. Karena pahala itu dikasih 10. 30 kali 10 Ramadan berapa? 300 tambah 6 kali 10 berapa? 60. 360 setahun. Sehingga ulama berpendapat bahwa jika ada puasanya yang di bulan Ramadan tidak puasa lantaran uzur, sakit atau haid, dia lebih dulu melengkapi puasa Ramadannya baru Syawal. Kenapa begitu? Sebab dikatakan siapa yang puasa Ramadan, nah Ramadan itu sebulan. Kalau dia tidak puasa 5 hari, dia harus sempurnakan sebulannya, baru diiringi dengan Syawal, sehingga mendapat kasyami dahar, sama dengan puasa setahun penuh. Tapi kalau dia langsung puasa Syawal tanpa melengkapi qadanya dulu, walaupun boleh, dia tidak dapat janji itu. Kalau qada puasa kan bisa
Bisa bulan apapun. Bulan apapun biasa. Sampai nanti masuk Sya'ban bisa. Tapi menurut pendapat beliau yang berpendapat, yang terbaik adalah bagi perempuan atau siapa yang sakit, qada dulu, baru Syawal, supaya dapat Ramadannya penuh, tambah salat hari. Kalau tidak begitu bagaimana? Apakah dapat janjinya? Pahalanya dapat, tapi pahala puasa sebulan setahun penuh dikhawatirkan tidak dapat, karena dia tidak melengkapi Ramadannya dulu. Ini pendapat ulama. Jadi Bu Mega. Kemudian Ibu Purnama adik Bu Wakur kita, bagaimana menyampaikan makna puasa kepada anak yang berusia 6 tahun? Apa hukumnya mengiming-imingi hadiah agar anak puasa penuh? Ringkas saja ini kepada bu adik untuk kita semua. Anak-anak kecil boleh dijanjikan hadiah-hadiah, reward, tapi tetap kita menjelaskan kepada anak-anak apa itu puasa, kenapa kita puasa, apa hikmah puasa, apa manfaat puasa, apa faedah puasa, kepada anak dengan bahasa anak. Karena anak-anak belum mengerti, cuma tetap kita kasih kenapa kita puasa, apa hukum puasa, fadilahnya apa, hikmah dan keutamaan, hikmah dan rahasianya apa, tetap dikasih. Lalu boleh kita kasih janji, kalau penuh puasanya kita akan begini, kita akan begini, tapi harus tepati janji. Jadi boleh mengasih reward, boleh mengasih hadiah, boleh untuk anak-anak. Tapi kalau anak-anak sebesar ini tidak ada reward-rewardnya kalau dia puasa, sudah wajib puasa. Ya, ringkas saja dijawab Bu Purnama adik, Bu adik ya. Terakhir Ibu Neneng, karena waktu nih, Bu Neneng tanya beliau, bagaimana hukum jika kita berkorban atas nama orang yang telah meninggal? Ini namanya khilafiyah. Kebanyakan ulama Hambali menyatakan boleh seorang anak berkorban khusus untuk orang tua yang sudah meninggal. Beliau berpendapat dengan sekian banyak dalil, boleh seorang anak kalau orang tuanya sudah meninggal dia berkorban atas nama orang tuanya. Pendapat sebagian mazhab Hambali. Yang lain mengatakan adalah kalau kita ingin korban, bawa orang tua kita, baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya Bu Nenek yang puasa, korban ini, maka korban ini untuk saya juga untuk orang tua saya yang sudah wafat atau yang masih hidup, boleh. Itu pendapat kebanyakan, boleh seperti itu. Tapi kalau orang tuanya berwasiat, wajib dilaksanakan. Saya kalau mati nanti tolong ya korbankan saya, itu hasil parak di situ, hasil lawas itu untuk korban, wajib dilaksanakan. 3 itu pendapat. Kalau Abi pilih yang kedua, kita yang hidup ini orang tua sudah kita mati, kita berkorban. Bawa, ya Allah ini korban saya dan keluarga serta orang tua saya. Bawa yang hidup, bawa yang mati. Atau yang kedua tadi, boleh korban khusus untuk orang tua, kasihkan uang, ini orang tua saya korban yang sudah mati. Tapi pendapat ini tidak semua setuju. Atau caranya orang tua kita masih hidup, kirim uang sama dia, Pak, Ibu, ini uang korban lah. Nah, itu bagus. Ya Bu Neng. Halo, sudah selesai. Terima kasih atas perhatian semua. Apa boleh buat? Memang tidur tidak bisa dibantah. Diakhiri dengan sama-sama mengucapkan kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.